Selamat Minggu, teman-teman, sobat-sobat lintas. Wah, ini kali ini tappingnya malam ya, sobat-sobat lintas. Dan kali ini siniarnya adalah BBF, Bincang Buku Favorit. Dan bintang tamu kita hari ini adalah, ayo coba perkenalkan dirinya, perkenalkan Halo, dirimu. sahabat-sahabat lintas. Perkenalkan, nama aku Vivi Intan Pangestuti. Nah, itu dia. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan Kak Vivi Intan Pangestuti, penulis kita ini yang luar biasa prestasinya. Kalau boleh tahu sekarang Kak Vivi sibuknya lagi ngapain nih? Aku sekarang masih aktif nulis di media daring dan Hmm, masih ikut kelas-kelas menulis daring juga gitu. wow, Sama kadang-kadang udah, kalau ada undangan ke sekolah buat jadi mentor juga ada. wow. Ini teman-teman ini bisa nih. Kalau teman-teman ingin ngundang Kak Vivi jadi mentor di apa namanya di kelas-kelas silahkan. Nanti em, apa namanya fee-nya bisa diatur ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Nanti Fee-nya bisa bisa diatur nih. dihubungi lebih lanjut. Nah, gitu. Oke, karena hari ini kita seniornya BBF, Bincang Buku Favorit, artinya Kak Vivi akan ngebahas nih buku-buku favoritnya. Kalau sekarang eh, Kak Vivi lagi baca buku apa nih? Terakhir sih aku baca novel ya, novelnya Raditya Dika, Yang mana tuh? Timun Jelita, Timun Jelita Asli. Waduh, iya sama saya juga ya bukan yang terakhir juga sih, cuman baru juga selesai beberapa minggu lalu membaca buku Oh iya, wah, Timun Jelita. sama Tapi berarti. yang masih yang volume satu katanya di volume 2 ya. Iya, ada yang volume 2, cuman aku belum belum baca. Iya, Iya. katanya ada yang volume 2. Ada bocoran nggak itu isinya tentang apa? Kelanjutan dari yang volume 1 sih kayaknya kalau nggak salah tuh lebih membahas soal perkembangan band Timun Jelitanya gitu. Oke. Kan kalau yang di volume 1 tuh masih, apa ya, merintis lah ya, masih Mm-mm. awal-awal, pembentukan Timun Jelitanya. Mm-mm. Iya, ini kan waktu di apa namanya rekaman video contoh klub abadi saya ngebahas buku ini nih, Timun Jelita. Oh iya. Iya, jadi menurut saya di novel itu tuh gambarannya adalah nggak terlalu jauh sih perbedaan antara Gen X dan Gen Z. Iya betul, betul betul. Iya, passionnya sama, cara berpikirnya sama, gitu kan. Iya Cuman cara menyikapi sesuatu ya mungkin ada bedanya lah ya. Kayak si antara timun dan jelita itu iya. gitu. Ya, itulah. Tapi memang Kak Vivi senang buku-bukunya Radit ya. Suka suka sekali. Wah, Sukanya ini suka fans sekali. ini fans beratnya Radit loh, sobat-sobat lintas Kak Vivi ini. Iya, nggak Kayaknya cuma novel aja. novel-novelnya Radit udah pada dibaca semua ya. Udah. Hmm, yang mana yang paling favorit? Aduh, yang mana ya? Semuanya sih, semua aku suka. Hmm, Atau yang paling berkesan? semuanya. Em, yang paling berkesan ya. Ya, paling punya Em, kesan khusus gitu, yang paling istimewa. ini sih yang ubur-ubur lembur, Wah, yang berurikan tahun lele. 2000. Iya, ubur-ubur ikan lele.
Oh, baru berlembur. Ya. Kenapa tuh? Jujur saya belum baca loh itu. Oh iya, Mm-mm. ini sih, ada salah satu adegan kayaknya di bagian akhir-akhir ceritanya gitu. Pokoknya ada refleksi soal dia itu inilah, refleksi soal profesinya sebagai penulis gitu. Hmm. Jadi kan, orang-orang kan nganggep penulis itu intinya nggak punya masa depan yang cerah gitu kan ya. Dan dia, Oke. sempat kepikiran gitu, Mm-mm. apa, intinya apa yang udah gue lakuin ini bener nggak ya gitu kan. Jadi sempat mikir gitu. Cuman, eee, apa namanya, setelah dipikir-pikir lagi sebenarnya menulis itu nggak cuma sebatas, menulis teks gitu, tapi dari menulis itu kan bisa apa ya, bisa ditarik ke atas dan tarik ke samping gitu. Kalau ke atas itu dia, bisa jadi apa nih, selain jadi penulis dia juga bisa jadi, mmm, apa, stand up komedian, terus Betul. juga bisa jadi storyteller gitu kan, Betul. bisa jadi content creator dan lain-lain gitu. Jadi ternyata Betul. dari menulis itu bisa jadi banyak hal gitu, dan itulah makanya dia, tetap konsisten untuk, berprofesi sebagai penulis gitu sih, kalau dari Buru-Buru Lembur itu. Oke. Kalau menurut Kak Vivi, setuju nggak dengan itu? Setuju setuju banget Setuju karena kan banget. heeh, iya jadi, ya dari situ kan jadi tercerahkan juga ya bahwa ya menulis itu nggak cuma sebatas kita bikin tulisan terus dicetak menjadi buku aja kan. Betul. Kita bisa, apa namanya, mengaplikasikan tulisan itu jadi berbagai media gitu, bisa kita ubah jadi berbagai media gitu. Iya, benar sekali. Banyak sekali ya medianya dari apa yang Iya, awalnya cuma sebentuk teks tulisan gitu kan. Akhirnya bisa mhm, jadi apa saja, jadi banyak iya hal. betul. Jadi video, jadi apa tuh namanya tadi? Storytelling. Iya, storytelling, materi stand up comedy. Iya, betul. Jadi, iya, buat sobat-sobat lintas yang masih ragu untuk berprofesi sebagai penulis, nah, sekarang ada pencerahan tuh. Nggak perlu ragu jadi penulis, karena Iya, masa depan penulis itu bisa sangat-sangat gemilang. Ya, tergantung kita juga sebagai pelakunya. iya, Bagaimana bisa memanfaatkan tulisan atau memanfaatkan kemampuan kita dalam menulis. Seperti itu ya, Kak Vivi. iya, dan Nah, jangan apa ya, jangan bosan untuk terus belajar gitu, karena kan namanya menulis kita perlu wawasan yang lebih luas, lebih luas, lebih luas lagi. Jadi kalau apa, kalaupun udah apa ya, misalnya udah menerbitkan sekian-sekian buku, tapi ya nggak ada salahnya juga untuk ikut kelas-kelas lagi gitu kan. Ya Raditya Dika juga sering ngasih apa ngasih tahu juga kalau dia masih ikut-ikut kelas-kelas daring gitu. nah, nah gitu sobat-sobat lintas. Penulis terkemuka Radit pun masih sering ikut kelas ya. Iya, Apalagi kita-kita ini yang masih banyak yang masih pemula gitu kan. masih Nah, perintis. kenapa? Iya, masih perintis gitu kan. Jadi Masih. perlu banyak belajar. Nah, karena itu Lintas menyediakan banyak sekali event-event, kegiatan-kegiatan yang bisa membekali sobat-sobat Lintas dalam hal kepenulisan. Nah, karena itu sangat disarankan ya, highly recommended buat sobat-sobat Lintas untuk gabung di komunitas lintas. Buat sobat-sobat lintas yang gemar menulis dan ingin jadi penulis, kami punya banyak sekali event, punya banyak apa namanya agenda yang tujuannya itu membekali sobat-sobat lintas yang ingin terjun di bidang kepenulisan. Ya, ada kelas puisi, esai, ada eh, apa lagi? Cerpen, cermin, banyak lah. Amin. Gabung aja ke komunitas lintas. Nanti di sana
selain sobat-sobat lintas bisa mendapatkan ilmu, juga ada jejaring-jejaring yang luar biasa di sana, ya. Oke, jadi bisa memperluas, memperluas Iya, apa? berdua. Memperluas jejaring teman-teman, memperluas kesempatan. Iya, jadi kan teman-teman di sana itu banyak yang nge-share apa tuh kegiatan-kegiatan kepenulisannya di luar komunitas juga. Oke, balik lagi ke novel tadi. Nah, jadi itu tuh ya yang paling berkesan buat Kak Vivi, ubur-ubur lembur ya. Iya, berlembur. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu Kak Vivi kasih skala berapa tuh? Berapa ya? Ubur-ubur lembur. 9, 9, Wah, 9. oke, 9. Ada nggak yang paling rendah Paling rendah. di antara novel-novelnya Eh, Radit? Yang paling skalanya paling rendah rendah ya. menurut Kak Vivi? Em, yang kambing jantan menurutku Kambing ya. Jantan. Itu yang pertama ya, Iya, kalau nggak yang salah. pertama. Yang pertama. Novelnya yang pertama. Kenapa itu menurut Kak Vivi? Karena itu tulisannya benar-benar diambil murni dari blognya Radit waktu itu. Hmm. Jadi nggak diedit. Jadi tulisannya masih benar-benar apa adanya gitu. Hmm. eh apa ya, suka bingung gitu kan, ini apa ya maksudnya gitu kan. Karena Hmm. tulisannya ada singkat-singkatan, Oh iya, terus juga ada yang iya ya. ada singkat-singkatan, terus ada yang Hmm. apa namanya, masih nyambung gitu, harusnya terpisah tapi tulisannya nyambung gitu. Hmm. Kayak gitu. Itu sorry, penerbitnya udah Gagas Media atau yang lain waktu itu? Aku lupa deh, kayaknya bukan deh. Bukan Belum Gagas deh, kayaknya Media ya? belum 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 Gagas Media deh. Oh, Iya, cuman, itu awalnya aku nggak tahu ya, pas pertama kali baca tuh mungkin tulisannya emang kayak gini kali atau gimana, aku juga nggak ngerti gitu. Apa mungkin ada perbedaan antara yang e-book dan fisik? Aku pada saat itu hmm. masih belum ngerti, cuman, Hmm. mmm, setelah beberapa tahun kemudian aku dengerin, penjelasannya Raditya Dika waktu itu kayaknya dia, ceritain di podcast-nya sih. Gitu. Pokoknya dia ada cerita lah soal buku pertamanya itu, Hmm. yang memang ternyata, mmm, apa, murni dari blognya gitu. Jadi emang sengaja nggak diedit karena biar, apa ya, Bener-bener rasa original gitu rasa ya. rasa dari yang Radit tuliskan itu tersampaikan gitu loh ke pembaca gitu. Oh, Jadi kalau oke. misalkan udah diedit, udah dirapiin itu kan, takut akan kehilangan, feel-nya gitulah Betul. intinya, Oke, gitu. kayak Oh gitu ternyata ya. gitu ya. Iya, Oke. Berarti sengaja memang nggak diedit ya. mhm, Hmm. Itu novel perdana dari Raditya Dika yang memang diambil langsung dari blognya. iya. Tapi maksud saya, Kak Vivi pernah nggak nemu blognya yang ada Kalau tulisan nemu itu? blognya aku enggak sih, enggak pernah nemuin. Dan dia mungkin kayaknya udah nggak ada deh, soalnya denger-dengar cerita dari dia juga udah dijual apa ya ke orang gitu, akunnya, Hmm, mhm. Jadi dia bikin website baru. iya, iya, iya. Saya waktu itu kapan ya? Entah, mungkin itu website barunya ya. Saya nemu kumpulan cerpennya. Kak Vivi tahu nggak? Mmm, Ada kumpulan cerpennya di entah website atau entah blog ya waktu itu. itu ya Medium, Medium bukan? Kalau Bukan, Medium dia bukan, ada sih bukan. Medium. Bukan Medium. Jadi memang dia website pribadinya, pakai namanya Mmm, gitu. apa mungkin yang raditya.dika.com itu kali ya? Mungkin, iya, sepertinya itu. Nah, di situ ada tuh.
kumpulan cerpennya. Jadi Radit itu juga nulis cerpen ya, sobat-sobat lintas. Banyak sekali Iya, cerpennya. Bahkan ada yang dibacain sendiri sama dia dibacain dalam dalam bentuk video ya kalau nggak salah, video dan video. audio gitu. Audio visualnya ada. Di YouTube juga banyak ya, kalau nggak Iya, salah banyak. cerpen-cerpennya. Dan Dan pasti cara, Hah? iya, dan pasti ada bumbu-bumbu komedinya, Oh iya walaupun pasti, horor, walaupun pasti, romance, walaupun apa. pasti ada komedinya. Iya, kayak udah ciri khas banget gitu. Heeh. Sejak kapan sebenarnya Kak Vivi senang baca novelnya Radit? Apa memang dari Kambing Jantan itu? Dari kalau aku baca novel dia itu tahun berapa? 2012 atau 2013-an gitu. Cuman Hmm, kalau dulu itu pertama kali aku bacanya tuh justru yang aduh apa ya judulnya ya? Oh, Cinta Cinta Brontosaurus. Brontosaurus. Iya. Nah, terus itu penasaran kan sama novel-novelnya yang lain, terus ya udah jadi baca semuanya. Oke. Kalau nggak salah Cinta Brontosaurus itu ada versi audiobooknya deh di Mitra. Hmm, Iya. iya sih kayaknya. Aku Ada. Saya punya, saya punya. oh, oh ada ya. Saya punya. Aku dengerin e-booknya aja sih. Iya, ada versi audiobooknya. Pembacanya itu masih pembaca Mitra yang dulu-dulu. Hmm. Udah keluar dari sana sekarang. Oh iya iya iya. Iya. Em, jadi memang karya-karyanya Radit itu tidak terbatas di tulisan entah novel entah cerpen ya. Tapi Iya, dia punya banyak siniar, punya web series gitu kan, web series, iya web series. YouTube series. Film. Oh, saya masih ingat banget tuh Malam Minggu Miko itu lucu Wah, banget. iya. Itu aku sampai muter berulang-ulang saking saking nggak ada bosan-bosannya. Iya, iya, salah satu yang paling lucu di series itu Mas ini Anca, Mas Anca Anca nggak bener-bener saya baru mau bilang Mas Anca, tahu Mas nggak Anca. apa asal usul kenapa bisa Mas Anca terpilih jadi asisten rumah tangga mereka tuh kenapa? Saya pernah nonton tapi lupa gimana tuh Jadi tuh ceritanya. awalnya apa ketidaksengajaan sih. Tadinya tuh Hmm. pas episode pertama tuh Malam Minggu Miko yang jadi pembantunya tuh cewek gitu Oh kan. ya, Entah, heeh, entah emang asistennya si Radit atau Riannya gitu aku lupa. Pokoknya sebentar aslinya itu cewek. sempat ditayangin nggak? Enggak Oh sempet enggak ya. ditayangin, tapi udah syuting, Oh udah oke. syuting. Terus em, waktu itu pas mau syuting padahal udah di make upin gitu kan si Hmm, apa si pembantunya ini gitu kan. hmm, Cuman dia tiba-tiba nggak mau gitu, malu lah apalah gitu hmm, kan. hmm, hmm. Terus ya udah mana udah harus syuting gitu Iya. kan. Hmm, Bingung nih mencari kandidat kemana lagi, siapa lagi gitu. Nah, terus suatu hmm. hari Radit Radit lagi ngobrol lah sama siapa gitu. Terus ada si Mas Anca ini. Mas Anca ini sebenarnya tuh asisten manajernya siapa gitu ya. Pokoknya asisten manajer gitu. Terus pas lagi Oh. ngobrol-ngobrol gitu, si Radit ngelihat mukanya Mas Anca. Lu bantu banget sih, Cak, gitu kan. Gimana gimana? Iya, kok muka lo pembantu banget sih, Cak, kata dia gitu. Oh Sorry iya sorry ya muka Mas gitu muka kan lu dengan kenapa? Muka lu kenapa? iya Sorry. muka lu pembantu banget sih, Cak. Oh, Iya, kalau pembantu banget sih. dilihat iya dilihat-lihat ditatap gitu kan. Kok muka lu pembantu banget sih, Cak. Oh iya, Hmm. oh gitu ya Mas. Dan dengan ekspresi Mas Anja yang gimana sih yang kita tahu di Malam Minggu Miko gitu. Terus ya udah gitu
Itu deh diajak buat jadi ini pembantu mereka. Oh gitu. Aduh, baru tahu saya itu. eh, Iya, sepertinya memang Radit pernah cerita. Cuman saya dengarnya sepintas lalu, jadi lupa. Iya, Eh, pernah diceritain itu di siniar, terus di novelnya juga pernah diceritain tuh di mana ya? Di Ubur-ubur Lembur apa ya kalau nggak salah tuh. iya lucu banget itu. Terus lagunya gitu waktu si Mas Sanca ngerayu pembantu tetangga itu loh. Ah, iya. Itu astaga kuncinya di situ. Kalau dari segi musik ya, kalau dari Cewek segi tercantik musik, sekelurahan ya. iya bener. Cewek tercantik sekelurahan. Liriknya, kuncinya itu sampai habis nggak selesai-selesai. Iya, sampai selesai itu doang. Aduh, lucu banget. Beneran. Aduh, saya benar-benar terkesan sama series yang satu itu. Iya. Tapi ngerasa nggak sih ketika peran Rian diganti sama siapa? Andovi. Lofi itu kayak udah berkurang gitu lucunya. Iya sih, aku Iya kan? ngerasa sih. Iya. Nggak tahu kenapa ya, lucunya tuh kurang. Mm-mm. Si Rian tuh lebih natural menurut saya. Iya, iya lebih natural bener. Iya. Saya curiga ini Kak Vivi kan nama kucingnya Miko kayaknya diambil dari situ ya. Oh iya, iya bener-bener. Nah, kan Inspirasi dari Malam Minggu Miko, iya. sobat-sobat lintas, Kak Vivi ini adalah penggemar kucing dan salah satu kucingnya bernama Miko. Kenapa nama Dikasih Miko? dikasih nama Miko karena terinspirasi Iya. sama series itu. Tapi di situ juga ada kucing ya? Ada. Aduh lupa saya namanya. Morganesa. Hah? Morganesa. Oh iya, Morganesa. namanya keren banget ya sobat-sobat lintas. Morganisa, Morganisa nama kucing. Itu katanya Gabungan diambil dari ini ya nama personil. gabungan boy band Iya. Smash sama Cherry Bell. Nah, Morgan sama Anissa. Iya. Aduh, Morganisa. Astaga. Emang nggak ada habisnya kalau kita ngomongin Radit ini. Iya lagi. Sekarang di YouTube saya sering nemuin dia apa ngobrol sama ya selebriti-selebriti lain atau tokoh-tokoh lain ya selain artis, Iya. penulis, bahkan dokter kayak dokter Tirta itu. Dokter dokter T gitu kan, dokter Gia, dokter Iya. Ihsan. Banyak Heeh. banget dokter-dokter ya, apa banyak banget dokter yang dia undang juga tuh. Mm-mm. Kayaknya pernah dia apa udah Ivan ya yang ngundang. Jelas mereka ngobrol-ngobrol. Entah udah Ivan yang ngundang dia atau Radit yang ngundang udah Oh, Ivan. Radit yang undang Ivan. Iya, Oh, iya, itu Radit dua, yang ngundang. 2 tahun yang lalu aku ingat sekali itu. 2024, Radit yang undang Ivan Lanin. Tapi kayaknya ada juga yang baru-baru ini. Saya ingat karena Radit yang disuruh ini jawab kuis, Oh iya, kuis aku belum tahu kebahasaan. tuh. Heeh. Di mana? Di Di apa? YouTube? Iya di YouTube. Oh, di YouTube ya? Heeh. Aku belum tahu tuh. Coba aja. Saya ingat itu Radit diminta untuk jawab kuis soalnya. Kuis bahasa. Oh, Jadi pasti Ivan yang ini, udah Ivan yang undang. oh iya iya. eh ya, wah, seru banget ini kalau ngomongin Raditya Dika. Dan apa namanya, dia juga sebagai komika juga nggak nggak berhenti ya. Maksudnya dia tetap ngadain show di mana-mana. Iya, Walau- tetap bikin spesial Walaupun show. sudah eh,
kayak kita tuh sudah apa namanya? Ah dia udah ini di YouTube, TikTok kayak gitu kan Mhm. udah mapan di sana, sudah punya siniarnya, tapi ternyata di secara real time pun dia masih ini, masih bikin show-show gitu kan, secara off air Iya, maksudnya gitu. setiap tahun pasti dia bikin Show-show show. stand up komedi dan ada tema-temanya lucu-lucu lagi ya, temanya itu. Iya. Apa ya yang kemarin itu yang sempat Yang saya sekarang nonton? itu, oh, yang sekarang cerita anehku, terus sebelumnya Hmm, cerita sialku, betul. sebelumnya lagi cerita sebelku, Ya kayak gitu-gitu. sebelumnya lagi cerita cintaku. Nah, iya. Eh, tapi yang luar biasa juga dari Radit, dia itu sangat terlihat dari apa namanya konten-kontennya juga, show-shownya, dia itu seorang family man gitu. Jadi sangat Iya, eh, peduli sama keluarganya, iya betul. dia kan selalu apa? Malah nggak jarang dia nyeritain istrinya sendiri, Iya, ngodain istrinya di depan umum. iya betul. Iya, ngerjain istrinya di depan umum coba. Aduh, iya. Nah, apalagi nih karya-karyanya Radit yang Kak Vivi paling terkesan. Saya izin minum Hmm, ya. oke, siap Kak. Apalagi ya? Web series web series dia yang kedua itu juga bagus sih. Hmm, yang Web mana seriesnya tuh? Radit. Judulnya web seriesnya Radit doang lagi. Oh, Pak, saya belum Iya. nonton itu. Nanti saya Itu carinya. tahun Ada di berapa ya? YouTube kan? 2002. Iya ada di YouTube. Entah Hmm. 2021 apa 2022 itu. Di, beneran saya ini banget sama malam minggu Miko itu. Karena waktu itu saya ingat banget saya masih lagi merantau di luar. Hmm. Dan dengan segudang hektik gitu, segudang kesibukan, tugas-tugas menumpuk, ya, pengalihan perhatian saya cuma itu gitu loh. Yang bisa bikin bisa Yang bikin saya bisa agak bikin refresh tuh nonton relax itu. lagi ya. Ya, iya bisa relax lagi. Relax lagi, aduh, beneran itu sangat membantu, Sa- sangat apa? Saya tertolong sama series itu tuh. Iya. Waduh, Wah, secara tidak langsung sudah mengobati nih Raditya hmm, Dika. bener. Bukan dokter tapi sudah mengobati. Ya gimana orang, ya bener-bener itu dengan segala tekanan, beban gitu kan. Mm-mm. Aduh, untung ada series itu. Aduh. Iya, jadi nggak sabar nih apa baca Tim Menjelita volume 2. Eh, Tapi buku fisiknya udah ada kan ya? Iya, buku fisiknya udah ada, tapi kalau e-booknya aku belum tahu ya. Udah ada atau belum? Biasanya Hmm. ada di Playbook. Kalau yang e-book gitu. Kalau selain Radit, ada nggak penulisan yang Kak Vivi paling senang baca buku-bukunya? Hmm, siapa lagi ya? Aku suka Hilman Hariwijaya, Wah, suka lupus Budi berarti. Baik juga suka. Iya, Iya, baik. Wah, Dilan nih. kayaknya yang lucu-lucu aku suka sih. Yang lucu-lucu. Apakah Kak Vivi memang selucu itu atau itu Enggak adalah sih, justru justru hidupku datar-datar aja makanya mau denger yang lucu-lucu betul? supaya tidak terlalu serius hidup ini gitu kan. Nah, jangan terlalu serius. Hilman Hariwijaya berarti lupus ya. Iya, Dan lupus. kalau pilih baik ya
apalagi pasti Dilan. Oh, Dilan. Eh, kalau serial Lupus sudah tamat. Kalau tamat tamat sih aku nggak tahu ya, soalnya kan banyak banget serinya tuh. Jadi aku nggak tahu deh yang aku baca tuh apakah udah keseluruhan atau belum. Cuman banyak sih yang udah aku baca juga. Hmm. Kak Pipi tahu nggak kalau Lupus itu pernah ada sandiwara radionya? Ah, belum tahu. Kayaknya Oh. belum lahir deh aku. Belum lahir Saya kayaknya. saya juga masih kecil banget waktu itu masih belum ngerti tapi pernah dengar Oh ada gitu. serial Lupus sepintas lalu gitu. Hmm, Jadi ya Lupus terus catatan si Boy itu kan pernah dengar nggak? iya ya. Nah itu juga ada pernah sandiwara radionya. Lupus juga ada tuh. Cuman ya karena waktu itu saya nggak terlalu merhatiin, masih kecil banget. Saya nggak dengerin. Cuman tahu kalau itu pernah, memang pernah ada. Pernah ada ya. Mm-mm. Em, filmnya pernah nonton? Belum sih, tapi tahu kalau ada. Hmm, hmm, hmm. Itu bagusnya dibuat web series juga ya, harusnya. Iya sih. Eh, Harusnya dibikin series gitu. Kalau film kan kadang tuh ada hal-hal yang diubah dan iya, lebih singkat dari novelnya gitu. iya betul. Wah, nah itu kan tadi yang lucu-lucu nih, Radit, Hilman, sama siapa? Siapa tadi? Pidi Jadi Baik. baik. Hmm. Kalau sekarang belum baca novel lagi, Kak Vivi. Belum belum baca lagi kalau novel. Kalau buku-buku lain? Buku-buku lain, hmm, ada sih non fiksi. Aduh, bukunya siapa ya? Psikiater tuh. eh Andreas Andreas siapa ya? Aku lupa Bukan Andrea namanya. Yang Hirata kan? bukan 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 bukan. Bukan, yang Eh, ini bukunya tuh seorang seorang laki-laki Oh, berduka mencuci piring. Apa ya, sih ya, ya? ya, ya, Aduh, ya, aku ya, itu kan panjang pernah banget judulnya. pernah saya buat review itu waktu itu pernah Oh saya iya, udah buat bikin ulasannya. review juga ya? Iya, pernah sampai sejam lebih loh itu. Wah, luar biasa. Eh, eh. Saya pernah bikin reviewnya itu sampai saya bagi menjadi 3 episode. Wow, luar biasa. Seorang pria yang melalui duka, eh, Iya, seorang seorang pria yang melalui duka melalui mencuci piring. dengan mencuci piring. Iya, Andreas Kurniawan. Iya, Andreas Kurniawan. Kayaknya ada buku barunya lah. Itu kan setelah itu ada ini ya, setelah cuci piring ada semangka Iya, kan? ada tuh ya, ada yang semangka itu. Hmm, ada aneh-aneh aja tuh. Iya, Itu udah gitu. judul-judul buku beliau itu selalu satu kalimat lengkap begitu ya. Iya, makanya Satu kalimat makanya cuma lengkap. ingat ingat kata kuncinya seorang laki-laki mencuci piring apa ya? Kenapa dia mencuci piring? Kalau yang kedua yang semangka seorang wanita. Seorang Iya, seorang wanita yang ingin menjadi semangka di kehidupan berikutnya. Ya, itu itu berarti semacam buku self improvement kan ya. iya, self improvement. Itu kan tentang kehilangan, cara menyikapi kehilangan. Tapi memang Nah, cara beliau menuturkan kisah-kisahnya itu mm, apa ya, enak banget dibacanya. iya enak banget dibacanya. Jadi kayak ya kayak dia lagi cerita aja Mm-mm. gitu.
Dan ada Jadi kita ada sentilan-sentilan humornya dikit dikit dikit, iya betul. tapi terasa sih, terasa. Iya, jadi tuh Ada. baca bukunya tuh nggak serasa kayak lagi baca buku psikologi. Mm-mm. Walaupun ada ilmu-ilmu tentang psikologinya, cuman dia Iya menceritakannya dengan betul. Tapi itu adegan yang paling mengharukan buat saya di bukunya beliau itu yang waktu 30 apa 30 menit ya, yang sebelum anaknya meninggal. sebelum anaknya meninggal tuh, oh iya, Eh, ya ingat aku, uh, aduh, di beberapa part aku beneran ikutan terharu gitu. Padahal bener-bener bener. Itu iya, ya, keren banget itu. Bukan keren gimana ya, emosional banget. iya emosional banget. 30 menit dia hitung terus sampai apa namanya banyak yang berbaris di depan ruangan gitu kan ngeliatin dari luar, Iya, ngeliatin dari luar, perawat-perawatnya, bener. dokter-dokternya. Jadi yang paling sedih sampai yang paling lucu Kak Vivi baca ini. Iya, iya bener lagi. Gak Aduh, apa-apa. Ibu Dewi juga. Saya juga menjelajahi banyak genre. Kayak gitu. Kalau buku-buku fantasi, Kak Vivi seneng nggak? Kalau fantasi aku kurang suka sih kalau yang fantasi. Hmm, ya, ya, ya. Oh, saya masih ada lah yang saya baca kayak Harry Potter gitu kan. Harry Potter menurut fantasi. Tapi eh, Iya. apa apa yang satu Lord of the Ring itu saya malah nggak baca. Iya. Oh itu ini ada novelnya ya? Aku taunya filmnya sih. Oh ada Ada film. novelnya. Oh, ada novelnya juga ya. Ada. Iya. Hmm, iya, yang fantasi-fantasi itu saya juga ya seneng sih. Kalau yang, nah kalau yang kriminal-kriminal, Kak Vivi pasti nggak seneng. Enggak, aduh aku ngilu banget denger yang begitu-begitu. Gimana ya? Ngeri. Tapi anehnya kalau apa ya? Hmm, yang ada apa? Yang ada di YouTube gitu aku suka dengerin sih, tapi kalau novel kayaknya aku belum belum berani sih, soalnya terlalu detail ya kalau novel itu, apa, Ah, deskripsi adegan-adegannya tuh. hmm. Kayak novel klasik seperti Agatha Christie gitu. Enggak, aku tahu tapi belum pernah baca sih. Oh iya, kalau novel Iya. terjemahan, Kak Vivi seneng atau enggak? Enggak. Hmm, konspirasi-konspirasi gitu, gitu. Nah kalau saya juga seneng sih baca yang gitu. Iya, detektif-detektif gitu suka juga ya Kak Iin, Uh, detektif. justru itu yang genre favorit saya sebenarnya. Oh, iya. Mm-mm, beneran, Sidney Sheldon yang klasik ya. Sidney Mhm, Sheldon, eh ya termasuk ada beberapa juga yang Agatha Christie. Cuman bedanya mmm, Sidney Sheldon sama Agatha Christie itu, kalau menurut saya ya, Agatha Christie itu novel-novel banyak yang terlalu terlalu apa ya, berbelit-belit. Jadi muter mmm, dulu, muter, 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 muter. Baru nanti separuh terakhir baru mulai ini. Mulai oh, terasa iya iya. keseruannya. Mulai muternya itu nggak ketulungan. Muter. Membahas hal-hal yang sebenarnya kalaupun tidak ada di situ tidak merusak cerita sih. Gitu. Kalau menurut saya ya. Iya iya iya. Nah, saya senengnya yang kayak di Sydney Sheldon yang alurnya itu rapat-rapat gitu. Iya, langsung langsung Hmm. langsung aja itu ya, nggak Atau kayak jelasin. Dan Brown gitu kan. Itu rapat. Iya. Itu ceritanya cuma sehari dua hari tapi bisa 600-an halaman.
Luar biasa. Eh, iya, ya gitu-gitu sih. Nah, oh, cerita anak juga saya seneng yang klasik kayak Enid Blyton gitu. Hmm, Eh, Kak Pipi seneng nggak yang kayak gitu? kalau yang cerita Cerita, anak aku juga enggak sih, oh, cerita oke, anak. cerita anak yang kayak siapa lagi ya yang selain Enid Blyton itu? Ya J.K. Rowling lah. Ada juga kan cerita anaknya. Iya, kalau yang ini sih aku pernah baca tuh yang empat empat serangkai. Empat serangkai itu masuk anak-anak bukan ya? Mm-mm, Novelnya tuh termasuk anak-anak ya? mm-mm. Empat serangkai. Oh iya, Sherlock Holmes gitu. Nah itu kan yang Hmm. klasik-klasik itu sih. Oke, kayaknya sudah saatnya kita mengakhiri senior kali ini. Kak Oke. Vivi ada pesan-pesan nggak buat sobat-sobat lintas? Pesan-pesannya apa ya? Ya kalau mau baca buku dimulai dari yang kita suka aja. Nggak Betul, usah yang rumit-rumit. Kalau apa sukanya apa ya udah kita baca yang itu aja dulu, baru nanti coba baca genre yang lain gitu. Kadang-kadang kan orang ini ya mau mulai baca gimana ya asal mulanya biar nggak males gitu. Ya, betul. ya diawali dengan yang disukai aja dulu gitu. Mm-mm. Siapa tahu ada yang suka baca jurnal, artikel jurnal. Iya, kita suka baca jurnal, ya bisa aja. Katanya kan Kak Vivi senang baca jurnal sejak mengerjakan skripsi. Iya nih, Aduh, ini sering baca jurnal. itu itu seneng apa kepaksa? Eh, awalnya terpaksa jadi lama-lama kebiasaan gitu. Oh, aduh, mantap lah. Berarti udah hafal nama ini dong ya, nama peneliti-peneliti. Hmm. Enggak sih, enggak sejauh itu sih. Ya, yang masih seputaran mata kuliah aja. Iya, kan penelitian di bidang itu berarti kan. Iya. Eh, Ya gitu sobat-sobat lintas. Kalau mau baca, baca dulu dari yang paling disukai. Kalaupun Mm-mm. misalnya nih kita sangka, kan kadang-kadang suka gini nih. Kita pas baca judulnya, wah kayaknya menarik ini. Dibaca, ternyata tidak semenarik itu. Iya kan? Iya. Kadang bisa begitu, ternyata tidak semenarik itu. Ya nggak apa-apa, tinggalin aja. Iya, masih ada buku-buku yang lain. Nah, bener. Nah, kalau sobat-sobat lintas udah baca, terus pingin berbagi, nah lintas punya ini nih, punya eventnya, punya kegiatan spesial untuk itu. Dimana kita setelah baca, kita berbagi dengan teman-teman, kita diskusi. Namanya Klub Abadi. Ayo baca dan diskusi. Nah, itu nanti pertemuan perdana akan dilaksanakan tanggal 20 Juni, hari Sabtu ya, sobat-sobat lintas. Nanti pasti ada info selanjutnya. Yang jelas kalau di grup komunitas lintas itu sudah ada info pastinya. Nah, kalau untuk di media sosial, tungguin aja info selanjutnya ya. Jadi, ayo kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang juga suka baca. Untuk pertemuan perdana, kita akan membahas novel-novelnya Terelie. Nah, siapa yang nggak kenal Terelie coba di Nusantara plus 62 ini. Iya. Gitu. Kita akan bahas novel-novelnya beliau. Ya, pasti banyak lah yang terkesan sama karya-karyanya beliau. Kita akan berdiskusi di tanggal 20 dalam Klub Abadi. Ayo baca dan diskusi. Nah, untuk kali ini kita cukupkan ya, Kak Vivi. Oke, Gitu. Kak Iin. Buat sobat-sobat lintas yang pengen juga ngobrolin buku favoritnya,
Silahkan bisa gabung juga di sini di siniar BBF Bincang Buku Favorit. Nah, ini bedanya sama klub abadi adalah kalau ini perorangan ya, individual ini. Satu-satu orang. Kalau di abadi, di klub abadi itu kita rame-rame sobat-sobat lintas dan temanya ditentukan gitu. Oke, yang ingin gabung di siniar BBF, yang ingin rekaman juga, nih gabung dulu di grup WhatsApp komunitas lintas ya di media jejaring lintas. Caranya klik aja https titik dua garis miring www titik lintasliterasi titik my titik id garis miring jejaring. Nanti ada di kolom deskripsi. Oke, sobat-sobat lintas, kita akhiri ya dengan mengucapkan salam literasi. Salam literasi. Dadah.